Ngapain lu gini? Bener-bener ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi di katalog Encis Cupang Depok. Di minggu keberapa, di bulan keberapa kita tidak tahu. Yang pasti kenapa Anda tertawa? Lucu, bakal lucu. Jadi kita bakal balik lagi. Tapi sebelum itu, coba kalian flashback dulu pada saat kita ngomongin bisnis. Nah, pasti kan kepikirannya adalah kita nih udah mau nge-build bisnis nih, kita mau ngebangun bisnis nih, tapi ternyata ada satu hal lagi yang ternyata nggak kita pikirin, yaitu gimana caranya kita berhadapan sama sang customer, gimana caranya kita menggocek dia sampai akhirnya dia yes, mengajukan transaksi kepada kita dan akhirnya berjalan begitu aja gitu. Nah, di samping kita ini bakal omongin, udah nggak ada apa-apa lagi, tinggal situ doang yang ada. Di samping kita ini kita bakal ngomongin banyak tentang komunikasi, bisnis, pemain cupang. Sebenarnya ya komunikasi itu sangat penting gitu ya. Karena kita kan bukan cuma nawarin barang atau si cupang itu sendiri gitu kan. Karena selain itu kita juga perlu tahu nih minimal kan kita tahu dia datang nih mimik mukanya gimana. Secara gestur. Berangkat dari gesturnya dulu. Gestur dulu. Kita lihat. Kita lihat nih perawakannya gimana dari situ aja dulu. Gimana? Nah, kalau itu komunikasi melalui media. Nah, gimana tuh? Kalau tatapan langsung itu tanpa media. Betul, setuju gua. Ya itu kembali lagi sama aja kita ngobrol langsung sebenarnya. Penggunaan kata-kata yang tepat itu memang sangat diperlukan gitu, agar tidak menyinggung satu dan yang lainnya gitu. Ya minimal kita berkabar lah. Berkabar. Ya, enak. Nanya kabar orangnya juga nggak apa-apa, nggak harus nanya ikannya. Bang gimana kabar, sehat? Segala macamnya kayak gitu-gitu aja. Itu kan tetap mungkin terdengar sepele tapi kita nggak tahu kan perasaan orang. Dikit-dikit nih, dikit aja, jangan banyak. Disipin langsung ke arah bisnis. Ya, kayak lu awal-awal ke gua aja. Tentang komunikasi, bisnis, pemain cupang. Ini ada Bang Gamal dari Diablo Beta Farm. Ada farmnya nggak sih belakang? Nggak punya. Nggak punya farmnya atau apa nggak ada farmnya di belakang? Nggak punya farm. Nggak punya farmnya. Bang Gamal ini udah lama banget berada di tongkrongan. Jadi udah tahu persis lah gimana caranya menghadapi seorang customer, menghadapi lika-liku komunikasi yang ada di tongkrongan, yang ada di grup WhatsApp, yang ada di grup lain ada Di tiup coba. Nah ini contohnya, kita bakal bahas gimana caranya mengobrol secara asik tapi nggak ada terluka di antara kita. Waduh. Karena sebenarnya ngomongin tentang transaksi di ikan cupang itu sebenarnya 5 menit ngomongin uang, bahkan bisa 1 jam ngomongin ikan cupangnya. Bener nggak? Seperti itu? Ya kurang lebih sih begitu sebenarnya. Kurang apa lebih? Ya kalau kurang dilebihin, kalau lebih dikurangi. Ini Biar pas. iya benar. Nih Bang Gamal nih kayaknya kurang bersemangat gitu ya. Iya. Gimana kalau misalnya kita minum ini dulu? Ini ada fresh milk. Iya. Ini ada 3 rasa nih. 3 rasa. Ada yang rasa pertama rasa sapi, rasa sapi. Rasa sapi semua. Emang dari sapi semua nih. Yang pertama nih rasa ricis nih. Nabati. Bukan. Ria ricis. Ini rasa ricis, terus ini ada
jatuh cinta dia. Iya. Aduh. Ini ada rasa dark choco. Terus ini ada dari kegelapan gitu ya. abis itu dicoko-coko. Oh, ini ada rasa plain. Dan ini berasal dari Ini musuh Naruto dong. apa tuh? Plain. Plain apa? Agak ganti. Saya nggak pernah nonton Naruto, saudara-saudara. Nih Abang Kamal mau yang mana nih? Yang rasa plain, dark choco apa Ricis? Yang mana aja lah. Ya, gimana kalau Kalau gambarnya sapi semua. Iya, gimana kalau yang dark choco aja? Iya. Nah, teman-teman, kalau mau fresh milk dari susu asli atau dari susu sapi asli, langsung aja ke Lazis ID. Waduh. Lazis dan WhatsApp-nya ada tertera di situ. Gimana kalau kita cobain dulu nih? Boleh kalau maksa. Lezatnya. Boleh kalau nggak maksa Iya. gitu. Itu ya dikocok dulu. Ini dark choco kayak mukbang gitu kalau bisa gitu? minumnya. Kayak gini. Ini sebentar aja lama-lama nih. Udah selesai. Oh, udah. Jangan lama-lama. Ini kita minum dulu. Nanti Kalau lama-lama nanti. nggak apa-apa. Oh. Kita minum dulu ya. Rasa susu aslinya memang sangat nikmat dan sangat lezat. Dan ini Sapinya sangat- berasa ya. Saya tidak pernah merasakan Sapinya berasa sapi gitu. banget. Tapi bagaimana nih pandangan Mas Gamal tentang Apa? komunikasi yang terjadi di dunia percupangan? Karena kan kalau kita lihat kan sebenarnya nggak cuman kita nge-build ikan cupangnya yang bagus, tapi kalau misalnya kita nggak bisa nganterin materi tentang cupangnya yang asik, kemasannya yang asik, itu juga nggak bakal kena juga ke pengamat-pengamat atau penghobi atau ya langsung bayar. Gimana tuh ngelihat hal-hal yang kayak gitu tuh sebenarnya perlu apa enggak sih Apanya tuh? komunikasi tentang satu hal yang pengen kita kasih ke bayarnya sampai akhirnya kita dapat kita beli di sini aja. Sebenarnya ya komunikasi itu sangat penting gitu ya. Karena kita kan bukan cuma nawarin barang atau si cupang itu sendiri gitu. Betul. Kan. Karena selain itu kita juga perlu tahu nih, pertama cupang itu apa sih, segala macam bla bla bla, segala bentuk jenis di dalamnya lah. Itu emang udah pasti kan namanya. Betul. Kita jual cupang gitu kan. Tapi selain itu kan kalau tidak dibangun dengan komunikasi yang asik juga orang kayak cuma sekedar nanya, "Bang, ini berapa?" Udah begitu doang. Oh gitu. Iya. Jadi sebenarnya kita juga harus tahu dulu si ikan cupangnya. Itu pasti. Itu pasti. Nah. Setelah itu baru kita mulai rancang kata-kata yang asik. Iya. Nah, habis itu kan berarti kita langsung berada di bagaimana itu orang bisa terlihat, oh ini orangnya asik nih. Yang penting gimana caranya ketika dia komen, kita balasnya enak, terjadilah komunikasi. Belinya mau belakangan, betul nggak kayak gitu? Iya. Nah, pertanyaan gue adalah, berarti ada dua nih biasanya pemain cupang. Kita gimana dapat kesan yang baik sebagai pemain cupang yang asik gitu ya, walaupun sebenarnya cupangnya nggak bagus-bagus amat gitu. Tapi dengan balutan komunikasi yang enak gitu ya. Iya benar. Gimana caranya pas orang datang, kita pas ngeliat orang datang aja dulu, orang datang ketemu sama kita, terus habis itu dia mulai, wah asik nih orang. Gimana tuh? Cara mengklasifikasinya. Ya boleh lah. Minimal kan kita tahu dia datang nih, mimik mukanya gimana. Oh. Secara gestur. Berangkat dari gesturnya dulu. Gestur dulu. Kita lihat. Kita lihat nih perawakannya gimana dari situ aja dulu gitu. Dari situ dulu. Karena kita nggak mungkin tahu, oh nih yang datang apa PNS atau tentara. Kalau tentara kan pasti pakai seragam ya. Emang udah pasti ya? Iya. Udah pasti ya. Pasti pakai baju dinas. Nggak gitu. mungkin enggak lah ya. Iya. Maksudnya yang selain itulah kan kita nggak tahu nih apa menteri gitu. Kita nggak tahu apa. Contohnya Jokowi tapi nggak pakai Jokowi. Contohnya Jokowi tapi nggak pakai Jokowi. Agak maksudnya nyamar. Oh nyamar. iya benar. Gitu. Jadi intel. Iya. Setelah itu ya minimal kita kasih jokes sedikit lah gitu buat mencairkan suasana. Karena ini bukan ngomongin tentang barang-barang yang ini harganya segini. Iya. iya. Kita harus melakukan pendekatan secara persuasif ya. Persuasif, benar. Apa sih itu artinya? Nggak tahu. Kan saya juga nggak tahu. Saya lagi. Pada dasarnya komunikasi itu kan terjadinya pertukaran informasi antara komunikan dan komunikator. Komunikan dan komunikator Ya, itu juga. pada dasarnya itu. Karena pesan yang terbalas itu kan nggak selalu berupa omongan gitu. Secara gestur tubuh atau body language itu kan itu juga termasuk
sebuah balasan gitu. Bener. Misalnya kita udah ajak ngobrol nih, dia cuman nyengu. Berarti itu udah kena gitu. Iya. Minimal ya nggak tahu dia suka apa enggak dengan omongan kita gitu. Tapi kan itu dia sudah membalas gitu. Tapi ada, maksud gue gini, ada ketika kita baru ketemu sama orang lain, baru banget, ada nggak satu kalimat atau satu gestur atau apapun itu sampai akhirnya, wah asik nih orangnya, wah gue mau kemari lagi gitu. Gimana caranya efeknya itu berkelanjutan? Karena kan ini kita bakal ngomongin tentang bisnis kan ya. Iya. Nah, kalau contoh simpelnya biasanya kalau dia sudah kena, gitu, maksudnya dari pembukaan kita gitu ke dia kena, dia pasti bakal juga buka obrolan. Bakal buka obrolan apapun itu. Gitu. Jadi misal gue dateng nih, bang, beli ikan cupangnya ada. Ada. Yang kayak gimana ya bang ya? Nah, kayak gimana? Maksud saya gitu. Oh, bakal ada kayak gitu-gitunya. Iya, itu kan udah bumbu-bumbu. Maksudnya kita kan membangun sebuah komunikasi kan nggak harus yang langsung serius. Oke, kalau yang kayak gitu, yang nggak bolehnya kayak gimana? Gue datang, bang, ikan cupangnya ada. Ada. Boleh lihat-lihat? Ya, silakan. Bang, yang ini bagus ya bang ya? Ya bagus lah, ikan gua kan bagus semua. Setuju gua. Nah, ada berkomunikasinya gitu. Di situ. Jadi sebenarnya juga ada kata-kata yang boleh, ada kata-kata yang nggak boleh juga. Kan kita nggak tahu perasaan orang datang ke situ, apalagi seneng, apalagi gua lagi suntuk, gua jalan-jalan nyari cupang misalkan. Oh, balik lagi ke gestur. Nah, lebih jauh kita ngomongin gestur, apa yang pertama kali bisa kita, ini dihajarnya pakai kayak gini. Oh, ini dihajarnya pakai kayak gitu. Kalau ngomongin gestur ya, nah gimana tuh? Misal dia baru turun dari perahu, turun dari langit. Turun dari langit, emang dia main PUBG. Misalnya baru PUBGT. PUBG banget dong. Misalnya turun dari motor misalnya ya, baru lepas helm. Terus habis itu enggak ada turun dari. Ya kali dia mau sambil atraksi gitu. Enggak kan ini bukan namanya keinginan manusia, kita enggak tahu. Oh, itu dia. Ya, kan? Jadi kita nggak boleh memaksakan hal yang. Nah. Jadi kayak kita beri sontokan. Karena pemain cupang. Iya, yang seperlunya aja. Betul. Dari sepengamatan kita nih, dia turun dari motor sampai dia ngomong nanya, "Bang, apa dia mau beli kutir, apa dia mau beli cupang?" gitu kan dia bisa nilai. Gitu. Biasanya lu bisa nilai kayak gitu dilihat dari kita lebih banyak ketemu sama orang, atau bisa nggak kita ada gitu satu pengalaman, udah tek atau yang kayak gini tuh harus ketemu banyak sama orang, atau kita bilangnya trial and error gitu. Kalau pakai cara ini nggak bisa, kita pakai cara itu. Iya benar, karena kan yang datang ke sini juga kan orangnya sudah macam-macam kan. Ya ada yang pemalu, ada. Oh iya benar. Yang kita belum tegur, dia negor duluan. Yang kita belum tegur tapi dia negar duluan. Betul. Ada juga kan. Ada yang memang perawakannya bisa dikatakan orang yang disegani gitu. Dia pengen diajak ngobrol duluan. Kan macam-macam kan. Maksudnya dari kita bertemu dengan sekian banyak orang, pasti kita secara tidak langsung sudah bisa naker lah ya. Nah, selain naker, kita juga bisa mempersiapkan lah apa-apa aja gitu. Di dalam pikiran kita pasti udah siapin. Itu mah tinggal kebiasaannya aja. Iya. Nah, itu kayaknya garis besarnya adalah lu cobain dengan berbagai cara, tapi kalau bisa sih mulai dari yang rendah dulu. Bener ya? Jangan maksud gua orang datang langsung, "Bang, bang nih," gitu. Jangan kayak gitu ya. Jangan. Tapi tetap ramah. Betul. Nah, ya pasti minimal kita memberikan senyum lah. Memberikan senyum. Karena senyum itu kan adalah kebaikan. Benar. Kalau kita ngasih kebaikan, ya minimal kasih kebaikan juga lah. Ya betul. Nah, maksud gua setelah itu pasti gimana caranya orang jadi butuh sama kita. Maksud gua gini, pasti kan ada orang, udahlah, ntar aja nih, pokoknya nggak usah dipikirin dulu, ntar juga dia bakal balik lagi. Nah, gimana caranya tuh ngebuat orang tuh, gue jadi pengen kesana lagi dah. Jadi butuh. Ya itu kita harus ngasihin dia juga, karena maksudnya gimana ya, secara kasar kita nggak nganggap dia sebagai pembeli. Gitu.
nggak menganggap dia sebagai pembeli. Iya. Betul. Berarti balik lagi ke sikap dan kesan masing-masing aja lah ya. Ntar Sikap ketemu. sempurna. Waduh, Andra and the Backyard. Aduh, deh. Abis itu kan kita nggak cuma ngobrol di dalam dunia nyata aja, tapi kita kadang-kadang ngobrol di dunia maya. Nah, di dunia maya itu kan nggak ketahuan dia mukanya kayak gimana. Nah, kalau itu komunikasi melalui media. Nah, gimana tuh? Kalau tatapan langsung itu tanpa media. Betul, setuju gua. Nah, kalau kayak gitu kan kita nggak kelihatan ini apa dia Mimik emotnya wajahnya, apa intonasinya. itu dia. Tapi walaupun kita ngetik, tapi kita tetap asik gitu. Ya. Dibacanya tetap asik. Itu gimana tuh? Ya itu kembali lagi sama aja kayak kita ngobrol langsung sebenarnya. Penggunaan kata-kata yang tepat itu memang sangat diperlukan gitu, agar tidak menyinggung satu dan yang lainnya gitu. Kalau untuk kita lewat WhatsApp atau DM Instagram gitu, kalau menurut gue sih sampaikan apa yang harus disampaikan dulu. Sampaikan apa yang harus disampaikan dulu. Poinnya dulu. Kalau misalkan dia memang pengen cari tahu A, ya kita kasih tahu A dulu. Jangan kemana-mana dulu gitu. Cukup aja lah ya. Cukup itu Cukup dulu. itu aja dulu. Kecuali dia mulai giring kemana-mana, Nah, tapi maksud gua gini, tanda baca atau apalah segala macam kan kita nggak tahu nih. Kadang-kadang yang foto picture-nya perempuan, tapi kadang-kadang yang ngechat bapaknya. Iya. Nah, itu ada trik-trik tertentu, ada trik-trik yang asik nggak kalau misalnya, jadi kita tuh nggak salah sangka. Jadi kita tuh mukul satu kena semua, bayang lo ya. Nah, Ya, ini Samson. aduh, dengan nafasmu, Bam Samson. cium tangan dia. Habib Samson. Nah, gimana tuh? Jadi ibaratnya kita nggak tahu siapa dia, tapi kita punya satu kata, abis itu bisa dipakai ke semua orang, entah dia laki-laki perempuan, entah dia muda tua, gimana tuh? Biasanya kalau kayak gitu juga ada ini sih apa? Ya itu tadi pemilihan kata pertama. Terus kedua juga langsung pada apa yang ingin disampaikan, karena kan kita medianya ini kan lewat chat ya. Kita nggak tahu nih orang ini siapa gitu, dia lagi perlu apa segala macam. Maksudnya tetap menjaga komunikasinya biar nggak keluar kemana-mana dulu gitu. Oh, jadi apa yang dia tanya kita jawab aja dulu tuh. Tanpa harus atau tanpa bikin dia sakit hati lah atau gimana gitu, karena kan ya itu kita nggak tahu intonasi bacanya gimana gitu. Tapi kalau dari segi lu sendiri tuh nggak bisa kita ngebaca kata-kata orang, oh dia kayak gini. Contoh misalnya, bang, kebiasaan kan kalau nanya harga aja lah ya, pasti ada yang gini, bang ini harganya berapa ya, dengan bang yang ini maharnya berapa, atau kayak gimana, bang ini harganya berapa. itu kan tetap yang baca. Katanya tetap gitu juga kan. Maksud gua, bisa nggak kita yang kalau cara yang kayak gini kita pakainya langsung segini, kalau yang ini kita gocek dulu, atau udahlah disamain aja, tergantung entar responnya apa, tergantung entar kelanjutan bicaranya apa tetap tadi pakai trik, wah digoyang dulu gitu kan. Kalau kita ngeliat muka orang kan enak gitu ya ngobrolnya. Nah, kalau sekarang ibaratnya mukanya itu adalah kata-katanya, bisa nggak kita mengidentifikasikan itu dengan untuk yang pukul satu, yang pukul banyak gitu. Kalau pukul banyak mah serah lah tuh yang mana aja. Cuman maksud gue gini, ketika kita baca, kita langsung misal naikin harga aja, atau kita langsung yang ini udah kawan nih, kita sedengin aja dulu, atau gimana? Nah itu nggak bisa lah, berarti kita pilih juga tuh kalau kayak gitu. Bahkan itu adalah kegiatan yang diharamkan lah. Ilegal itu, illegal logging. Illegal communication. Ya kita tetap menyamaratakan semuanya lah, siapapun itu. Maksudnya tanpa harus kita bisa classify itu dia siapa gitu. Kan kalau chat sih menurut gua kita kasih misalkan nanya harganya berapa, ya kita tetap kasih tahu harga berapa, terus kita berikan penawaran yang lain.
gitu. Biar jadi tolak ukur dia juga nih. Kalau lu mau tahu dia katakanlah mampunya beli yang berapa. Yes. Nah, lu tuh harus kasih juga ke dia. Oh, yang ini segini bang, ada juga yang begini, ada juga yang begini, kalau ini segini gitu. Kan lebih enak. Tergantung responnya. Nah, dia responnya gimana nih baru? Setelahnya. Nah, setuju gua. Jadi kalau untuk teman-teman yang masih bingung untuk ini gimana bang komunikasi, ini gimana nih bang jualinnya, ya secukupnya aja lah ya. Iya. Dari awalnya secukupnya aja dia nanya apa. tetap ramah lah intinya gitu. Nah, terus habis itu udah mah kita dapat chatnya, udah mah kita dapat kesan pertamanya. Nah, kan menjaganya nih yang susah nih. Itu dia tuh. Nah, gimana obrolan kita tetap asik, komunikasi kita tetap asik. Karena kan ini kita ngomongin tentang hobi. Nah, gimana tuh? Menurut lu yang udah berapa lama nongkrong? Duduk sih kebetulan. Oh, duduk sebulan. Udah lagi nggak nongkrong. Capek. Udah capek nongkrong. Nanti lagi nongkrong. Nanti betis pecah. Gumprang dong. Waduh. Ya gimana tuh? Ya minimal kita berkabar lah. Berkabar. Iya, kayak nanya kabar orangnya juga nggak apa-apa, nggak harus nanya ikannya. Bang gimana kabar, sehat gini. Segala macamnya kayak gitu-gitu aja. Itu kan tetap mungkin terdengar sepele tapi kita nggak tahu kan perasaan orang. Betul. Ditanya kabar kayak gitu. Karena kita suka lupa tuh hal kecil kayak gitu. Gitu. Dan dia kadang-kadang mikir tuh juga nih orang nih gitu ya. Walaupun dia peduli apa nggak peduli, tapi kan seenggaknya kita udah ngebangun itu gitu. Paling nggak gitu bang sehat keep gitu kontak ya. Walaupun ya kalau dia lagi nggak jajan gitu, bang kemari lah jajan gitu. Santai aja. Iya. Ya. Apa bang main lah kemari. Apa kita yang main ke sono gitu. Ngopi-ngopi gitu ya. Iya. Nah, berarti kan itu gua rada tipis antara komunikasi menjilat sama ngeasikin. Nah, itu kan tipis sebenarnya. Nah, ada bordernya, ada batasnya tuh di mana tuh kira-kira? Ya. Menurut lu nih ya. Sebenarnya kalau kita emang niatnya tulus sih tulus aja sih. Enggak. Pasti juga kita ngeluarin kata-katanya juga tulus, enggak yang bang kemana aja nih, marilah gitu kan. Kata kayak bang apa kabar gitu kan beda. Bener. Pilihan kata juga pasti orang bisa paham lah arahnya kemana gitu. Jadi ibaratnya kayak lu tiba-tiba gue nggak pernah ngechat nih lama, terus gue ngechat, Cis sibuk apa nih sekarang, pasti lu juga curiga. Oh iya benar. Tumben-tumbenan nih bocah nanya gue sibuk apa, gitu kan? Assalamualaikum Cis, apa kabar? Gimana keluarga sehat segala macam, kan enak ya. Gitu. Kita juga nggak punya prasangka buruk gitu bacanya juga. Oh ya alhamdulillah lu juga apa kabar gitu kan? Oh benar. Gitu. Yang penting gimana kita ngolah katanya aja, sama jangan sampai ada mimik dia yang akhirnya berubah. Nah, itu dia. Itu. Kalau udah mimik dia berubah, kasih tendangan lain, kasih cara lain. Tapi tetap apa ya, maksudnya tetap tidak menyalahi aturan lah. Nah itu dia, udah ada trik untuk gimana cara ngobrol yang secara asik. Mudah-mudahan kita ngobrolnya asik nih. Nah ini pertanyaan terakhir sebelum kita minum es krim. Tuh, denger gak? Kan? Nih, Mal, gimana nih caranya nih kita berkomunikasi ke arah hobi? Komunikasi ke arah hobi nih kita giring, tetap asik di hobi. Cuman ntar nih kita sisipin nih dikit-dikit nih, dikit aja, jangan banyak. Sisipin langsung ke arah bisnis. Set. Oke, lu awal-awal ke gua aja. Kenapa? Gimana? Gue juga nggak tahu. Gue nggak tahu. Lagi ngebrit apa nih bang? Sama mana ini, gitu kan? Kalau ngebrit bos sekalian aja bang yang bagus. Wah benar. Biar sama kan, ngurusnya sama, waktunya sama, gitu ya, kayak gitu aja. Kan kita juga nggak memperdaya dia dengan kayak begitu sebenarnya. Kita secara positif, bukan secara negatif gitu. Kita ngegiring dia untuk lebih maju. Tapi ya sebenarnya dia mau beli dimanapun ya nggak masalah. Benar. Nggak yang tiba-tiba nih bang, nih dukanku bagus nih, kawinin ini gitu. Kan nggak gitu. Tetap balik lagi ke cara sih. Cara. Tapi di balik itu maksud gue ada udang. Ada udang di balik papan. Maksud gue tetap ada di komunikasi itu tetap ada yang bolehnya, tetap ada yang nggak bolehnya. Ketika ada orang datang. Maksudnya kan kita ini pergi. Bukan. Itu langsung ditolak tuh. Maksudnya kan ini jangan sampai
ini orang pergi ke tempat yang lain. Iya dong, kalau ngomongin tentang bisnis ya. Iya. Nah, jangan sampai dia pergi ke tempat lain. Nah, gimana caranya kita Emang kemarin belum dibahas tuh. Hah? Yang kemarin belum dibahas. Itu beda. Itu beda. Iya. Ranah lu nih beda Iya. lagi. Oke. Nah, gimana caranya kita tetap keep dia di tempat kita dengan komunikasi kita? Itu salah satunya kayak nanya kabar. Kita juga coba cari tahu lah perkembangan dia main cupang gimana. Kayak gitu-gitu aja sebenarnya simple sih. Kayak atau kita punya inovasi baru lah misalkan gitu. Kita tahu bang, nih gua habis bikin gini. Lu nyoba belum gitu. Tetap sharingnya itu dikedepankan Jadi kan, daripada sellingnya. Ya tetap kita sebagai salah satu pemain lah gitu. Apa striker apa SB. SB katanya. Itu pemain belakang tapi seneng makan es. Jadi begitu aja untuk ngomongin tentang komunikasi bisnis. Tapi sebelum itu gimana kalau kita minum lagi sapinya. Minum sapinya. Iya. Terima kasih buat Laziz ID untuk persembahan susunya. Iya. Mudah-mudahan Ini sapinya berasa banget loh. Aduh. Mudah-mudahan kita bakal bisa langgang terus. Kita bakal balik lagi di materi-materi selanjutnya. Ada Mas Gamal di sini. Kita nggak tahu bakal ngomongin apa lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.